Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, betapa luar biasa penyambutan Paus Fransiskus oleh pemerintah dan juga tokoh-tokoh agama di Indonesia. Bahkan kaum muslimin awam hingga terdidik sekalipun tanpa malu-malu mencium tangan Paus dengan harapan bisa mendapat keberkahan dari Paus. Kedatangan Paus ke Indonesia ini adalah yang ketiga setelah tahun 70 dan tahun 89. Kedatangan Paus Fransiskus ini mampu membuat siaran azan maghrib di TV harus diganti running text saja. Sebuah paham toleransi yang sesat. Sahabat muslim, di balik kegaduhan yang terjadi dan di balik kekaguman masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin akan kedatangan dan kebersahajaan Paus Fransiskus, maka tugas kami adalah mengingatkan kaum muslimin akan hakikat misi sebenarnya Paus Fransiskus keliling dunia, terutama ke Indonesia. Tonton sampai tuntas, baru Anda akan mengerti hakikat misi Paus Fransiskus. Joseph Callaghan dalam bukunya bertajuk A History of Medieval Spain menulis bahwa setelah kejatuhan Granada Maret 1492, kaum muslimin Spanyol dibaptis secara paksa. Cisneros, seorang uskup di Granada tahun 1499, memerintahkan pembakaran Al-Quran dan memaksa sekitar 50.000 muslim untuk masuk Kristen. Pada 11 Februari 1502, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengeluarkan sebuah keputusan yang menginstruksikan seluruh kaum muslimin untuk masuk Kristen atau meninggalkan Spanyol. Sebagian besar muslim terpaksa menjadi Kristen. Puncak pengusiran muslim terjadi pada abad ke-17. Kejatuhan Granada itu menjadi titik balik perburuan muslim di berbagai bagian dunia. Mereka disebut Moors dan dianggap sebagai penghalang bagi misi Kristen. Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka tahun 1511 dengan semboyan Military Crusading Order of Christ. Sesaat setelah mendarat di Ambon, di Maluku 1546, Saint Francis Xavier, yaitu Francis Xaverius, menulis surat kepada seorang temannya di Goa, menggambarkan kondisi muslim di sana. Menurut Franciscus Xaverius, kaum muslim tidak tahu tentang agama mereka. Dia menyebut Islam sebagai sekte jahat Muhammad. Franciscus optimis jika dikirim misi ke Maluku, maka kaum muslimin akan bisa dihancurkan dalam waktu singkat. Dia berkata, hal terbaik tentang orang-orang Moor ini adalah mereka tidak tahu apa-apa tentang sekte mereka yang salah, karena kekurangan orang yang memberitakan kebenaran kepada mereka. Orang-orang Moor ini belum menjadi Kristen. Jika selusin dari mereka datang setiap tahun, sekte jahat Muhammad ini akan dihancurkan dalam waktu singkat. Semua orang akan menjadi Kristen, dan Tuhan kita tidak akan tersinggung seperti dia sekarang, karena tidak ada seorang pun yang mencela mereka karena kejahatan dan dosa ketidaksetiaan mereka. Stephen Neil dalam bukunya A History of Christian Mission menyebutkan bahwa Franciscus Xaverius adalah pengikut pertama Ignatius Loyola, pendiri Serikat Jesuit. Dia dipandang sebagai misionaris Katolik paling terkenal dan terbesar dalam sejarah. Dia pergi ke India tahun 1542, bukan sebagai misionaris biasa, tapi sebagai perwakilan Raja Portugal yang dipersenjatai secukupnya. Pada saat yang sama, sebagai utusan resmi gereja apostolik, nuncio, dia mendapat otoritas yang sangat besar dari Paus. Nah, apakah semangat Franciscus Xaverius ini yang mengilhami pemilihan nama Paus Fransiskus oleh Kardinal Bergoglio, yaitu nama asli Paus yang kemarin ke Indonesia, usai dia terpilih sebagai Paus 14 Maret 2013. George Mario Bergoglio alias Paus yang ke Indonesia ini mengakui pemilihan nama Fransiskus adalah sebagai penghargaan terhadap dua orang kudus Katolik, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi serta Santo Franciscus Xaverius. Banyak yang mengaitkan pemilihan nama itu terkait dengan kesederhanaan gaya hidup Paus Fransiskus dan kedekatannya dengan kaum miskin. Santo Franciscus dari Assisi dikenal dengan sikap hidup kepapaan, yaitu mirip pertapa, dan juga keberaniannya dalam menjalankan misi terhadap kaum muslimin. Bagi kaum Katolik, sosok Santo Fransiskus dari Assisi memang legendaris. Di Indonesia, ada sebuah seminari bernama Seminari Santo Fransiskus, berlokasi di Sibiru-Biru, nomor 1, Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan pada 25 Januari 2013, blog seminari ini menyiarkan sebuah artikel bertajuk Misi ke Tengah Kaum Muslimin menurut Saint Franciscus. Menurut artikel ini, Fransiskus Assisi adalah orang pertama yang meletakkan dasar hidup religius dalam hubungannya dengan misi ke tengah kaum muslimin. Pandangannya tertuang dalam anggaran dasar tanpa bula pasal 16 yang diberi judul Mereka yang Pergi ke Tengah Kaum Muslimin dan Orang yang Tidak Beriman.
Pasal ini menyatakan, Tuhan berfirman, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan bersahaja seperti merpati, supaya orang percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pencipta segala sesuatu dan anak putra, penebus dan penyelamat, dan supaya dibaptis dan menjadi Kristen. Sebab siapa yang tidak dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Disuruhkan juga kepada kaum Katolik, dimanapun semua saudara berada, hendaklah ingat bahwa mereka telah menyerahkan diri dan memasrahkan tubuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka demi cinta kasih kepadanya, mereka harus siap menyerahkan diri kepada musuh, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sebab Tuhan berfirman, "Siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya untuk hidup yang kekal." Para saudara yang diutus entah kemanapun itu harus menyadari bahwa mereka menyerahkan diri dan memasrahkan hidup kepada Yesus Kristus. Dan karena kasih kepada Kristus itu, mereka harus siap menyerahkan diri kepada musuh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Melakukan misi berarti menghadapi bahaya, berani mati, mengalami penderitaan seperti Yesus. Demikian pedoman misi untuk kaum muslimin dari Santo Fransiskus Assisi yang mungkin sangat menginspirasi Paus Fransiskus yang kemarin ke Istiqlal ini. Sebuah situs menyebutkan bahwa Paus Fransiskus yang kepalanya dicium imam Masjid Istiqlal ini akan memfokuskan perhatian pada gereja di daerah-daerah misi ketimbang di Eropa dan Barat yang jumlah gereja terus menyusut. Fernando Cardinal Filoni, Prefek Kongregasi Evangelisasi, mengatakan dalam pertemuan staf bahwa Paus Fransiskus telah menentukan visinya bagi gereja di daerah-daerah misi. Demikian laporan yang dilaporkan kantor berita Vatikan Fides. Menurut Kardinal Filoni, pesan pertama Paus itu adalah pergi keluar, merangkul mereka yang membutuhkan, dan mewartakan Injil. Gereja Katolik telah belajar dari sejarah. Dalam Konsili Vatikan kedua, 62 tahun 65, gereja mengubah cara pandang terhadap Muslim dan pemeluk agama lain. Dalam dokumen Konsili II, Nostra Aetate, disebutkan, dengan penghargaan, gereja memandang juga kepada umat Islam yang menyembah Allah yang Maha Esa, yang hidup dan yang ada, yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Pada pekan kedua Maret 2000, Paus Yohanes Paulus II secara terbuka menyatakan permintaan maaf kepada pemeluk berbagai agama atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh kaum Katolik di masa lalu. "Kami mohon maaf," kata Paus, "atas perpecahan di kalangan umat Kristiani, atas kekerasan yang dilakukan sebagian dari mereka demi kepentingan kebenaran, dan sikap tidak percaya diri dan permusuhan terhadap penganut agama lain. Meskipun sudah menyatakan permintaan maaf dan menghormati kaum muslimin, tetapi itu tidak berarti misi untuk membaptis kaum muslimin itu dihentikan. Sejarah misi kepada kaum muslimin itu dipelopori oleh tokoh-tokoh misionaris seperti Peter de Venerable, Raymond Lull, Franciscus Assisi, Henry Martin, Samuel Zwemer, Paus Gregorius XV, Paus Urbanus VIII, Thomas de Jesus, dan seterusnya. Dalam dokumen The Decree on the Missionary Activity of the Church, Konsili Vatikan II disebutkan, landasan karya misionaris ini diambil dari kehendak Allah yang menginginkan bahwa semua manusia diselamatkan dan mengakui kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang dan tidak ada keselamatan selain Dia, maka haruslah semua orang berbalik kepada Dia yang dikenal lewat pewartaan Injil, lalu menjadi anggota Dia dan anggota gereja yang adalah tubuhnya melalui pemandian. Oleh sebab itu, karya misionaris dewasa ini seperti juga selalu tetap mempunyai keampuhannya dan tetap diperlukan seutuhnya. Tentang Islam, Paus Yohanes Paulus II dengan tegas menyatakan, Islam is not a religion of redemption. Islam bukan agama penyelamatan. Sebab menurutnya, dalam Islam tidak ada ruang untuk salib dan kebangkitan. There is no room for the cross and the resurrection. Tentang konsep Tuhan dalam Islam, Paus juga mengatakan, Tuhan yang di luar dunia, Tuhan yang hanya maha mulia, tapi tidak pernah menyertai kita. Dalam pidatonya 7 Desember 1990, yang bertajuk Redemptoris Missio, tugas perutusan Sang Penebus, yang diterbitkan KWI tahun 2003, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, kegiatan misionaris yang secara khusus ditujukan kepada para bangsa
tampaknya sedang menyurut. Dan kecenderungan ini tentu saja tidak sejalan dengan petunjuk-petunjuk konsili dan dengan pernyataan-pernyataan magisterium sesudahnya. Kesulitan-kesulitan baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar telah memperlemah daya dorong karya misionaris gereja kepada orang-orang non-Kristen. Sesuatu kenyataan yang mestinya membangkitkan kepedulian di antara semua orang yang percaya kepada Kristus. Sebab dalam sejarah gereja, gerakan misionaris selalu sudah merupakan tanda kehidupan. Persis sebagaimana juga kemerosotannya merupakan tanda krisis iman. Lantas, bagaimana cara Paus Fransiskus akan menjalankan misi gereja kepada kaum muslimin, terutama setelah ke Indonesia kemarin? Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.